Ya, oke. Bung Samad, yang tadi pertanyaan saya, apakah Anda merasa bahwa ketika masa kepemimpinan Anda itu yang banyak melakukan kasus-kasus besar, kemudian berperan dalam situasi saat ini? Mungkin mungkin ada mungkin sebagian ya, sebagian ya barangkali ada juga. Tapi kan saya ingin mengatakan begini, bahwa setelah saya selesai di sana, kan anak-anak ini masih terus melakukan pemberantasan korupsi tambah pandang bulu kalau kita lihat kan. Kan kemarin orang berpikir begini Bung Ari, ketika undang-undang yang baru ini hasil revisi undang-undang sebelumnya, orang-orang sudah berpikir atau orang-orang yang tidak senang KPK yang selama ini menghajar terus KPK, itu sudah menyatakan KPK sudah lumpuh nih. Pasti pikirannya begitu. Tapi kan ternyata tidak. Kenapa tidak? Masih ada orang-orang yang jujur. Masih ada orang yang punya integritas di dalam. Dengan berbagai macam cara mereka masih bisa keluar dari ketidakberdayaan sebenarnya. Ketidakberdayaan. Mereka masih bisa memperlihatkan eksistensi mereka sebagai penegak hukum yang adil. Oleh karena itulah, itu tadi timbul lagi skenario harus menyingkirkan orang-orang ini supaya betul-betul KPK-nya dan pemberantasan korupsinya itu menjadi maju. Jadi sebenarnya tujuan skenario ini, Bung Arief, menurut saya bukan hanya sekedar mematikan KPK, bukan hanya sekedar mematikan 75 orang ini. Jadi sebenarnya kita bukan membela ke-75 orang ini, tapi kita membela agenda pemberantasan korupsi. Itu intinya. Karena kalau ini terus dilemahkan, berarti agenda pemberantasan korupsi menjadi macet, lumpuh, dan sama sekali tidak berdaya. Kalau itu terjadi, Bung Arief, agenda pemberantasan korupsi terhenti, maka yang terjadi hancur negara ini. Sebenarnya intinya itu. Oke, sebelum ini saya tahu banyak sekali yang ingin bertanya, tapi ada satu hal yang Anda perlu klarifikasi. Salah satunya itu tudingan bahwa terutama pada kepemimpinan Anda pada waktu itu, KPK ada kecenderungan itu mengincar partai-partai tertentu. Dan dalam ini kita bisa menyebut statistiknya itu terbanyak yang OTT itu PDIP, partai penguasa gitu. Sementara ketika pada kasus partai-partai lain, itu tidak dilakukan hal yang sama. Betulkah tudingan semacam itu? Jadi ada politisasi di KPK? Begini, saya rasa itu tidak benar. Kalau bicara periode saya, Bung Arief, saya nggak tahu kalau sekarang PDIP memang. Kalau bicara periode saya, yang paling banyak Demokrat. Andi Alfian Malarangan, ya, Jero Wacik, ya, Sultan Batugana, Anas Urbaningrum, Nasarudin, banyak sekali, Angelina Sondakh, itu banyak sekali dari Demokrat. Kan kalau zaman saya, nggak tahu kalau zaman sekarang orang mengatakan PDIP. Tapi saya sangat yakin, Bung Arief, di KPK itu tidak ada begitu, tidak ada politisasi. Ya, hanya kebetulan saja, ya hanya kebetulan saja. Kan tadinya juga orang menuding begini. Saya pernah mendengar tudingan-tudingan bahwa 75 orang ini atau siapa dan lain-lain itu hanya mengincar kelompok PDIP dan menyelamatkan Gerindra. Buktinya kasus Benur Udang yang menangkap Menteri siapa nih? Menteri Kelautan, Edi Prabowo. Kelautan, itu kan dari Gerindra. Jadi isu-isu itu bisa ditepis. Tapi menurut saya, ya Indonesia itu selalu begitu, Bung Arief. Selalu membuat isu-isu yang menyudutkan, ya, mengkerdilkan orang-orang yang sudah berjuang. Seperti tadi saya katakan, Bung Arief, ya. Setelah saya memperlihatkan statistik, kan Bung Arief jadi terkaget-kaget tadi wajahnya. Bahwa saya sebutkan justru orang Demokrat paling banyak. Alfian Malarangan, Jero Wacik, Nasarudin, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, yang lain-lain anggota DPR.
Itu kan Demokrat semua. Dan pada waktu itu Partai Demokrat yang berkuasa ya, Pak SBY ya. Iya, kan begitu. Tapi ada juga yang lain-lain, Ya, misalnya ya. PKS, ya, Ya, ya. kemudian Surya Dharma Ali, Ya. P3 pada saat itu. Ya, ya. Jadi macam-macam ketika itu. Jadi Ya, ya, ya. Ini nggak bisa lah kita memang banyak yang cari perkara ini KPK ini. Iya, makanya saya bilang orang kan ngomongnya begitu, tapi kalau kita memperlihatkan data statistik yang sebenarnya seperti tadi yang saya sebutkan sama Bung Arif, kan akhirnya orang terbuka. Wah, iya benar nggak benar kan? Iya, iya. Bung Arif aja tadi baru sadar setelah saya sebut orang-orang itu dari mana semua, kan dari Demokrat. Tapi statistik ini menunjukkan justru ketika sebuah penguasanya dari partai tertentu, justru itu yang paling banyak ditangkap oleh KPK. Ya mungkin, karena mungkin dia lagi berkuasa ya. Ya, oke. Oke, tahan dulu karena saya lihat banyak sekali yang sudah mau mengajukan pertanyaan. Ini Anda boleh mengajukan pertanyaan ke saya. Saya yakin karena ini Anda lama tidak muncul, begitu muncul orang antusias sekali. Silakan. Muncul lah Bung Arif, saya sering muncul, cuma jarang ketemu Bung Arif ini. Saya udah lama juga rindu ini, pengen ketemu Bung Arif ini, orang yang cukup vokal. Ya, oke. Daeng Tata, ini silahkan siapa yang mau bertanya boleh ke Bung Abraham Samad juga ke Bung Rocky Gerung. Ini ada 2 orang narasumber kita ini. Silakan, Daeng Tata. Ya, ini seperti biasa yang mau bertanya silakan raise hand ya. Dan buka videonya. Kalau tidak silahkan yang di chat ya. Saya sendiri belum baca betul yang di chat. Cuman saya mau tanya ke Pak Abraham Samad nih. Beberapa kritik yang sebenarnya ditujukan kepada KPK ini, Bung Rocky juga mungkin pernah bahas masalah ini Mas Arief. Bahwa KPK cukup tangguh dalam memberantas korupsi. Tapi kan tujuannya sebenarnya itu awalnya kan bagaimana supaya korupsi itu dapat tercegahkan kan gitu. Nah, saya melihat argumentasi dari pihak-pihak yang mendukung undang-undang revisi KPK ini melihat bahwa KPK ditakutkan akan menjadi super body lah begitu ya. Jadi lembaga yang kayak Superman lah gitu. Nah, sementara yang dituju adalah bukan menghukum tapi bagaimana supaya orang tidak korupsi, ada pencegahannya seperti itu. Nah, saya pikir teman-teman perlu tahu gitu dari perspektif langsung dari Pak Abraham Samad dan Bung Rocky. Kira-kira sejauh ini apakah memang indikasi itu ada bahwa KPK cuma istilahnya kayak orang kasarnya jadi tukang pukul lah, gitu kan? Tapi bukan mencegah gitu. Sehingga sampai saat ini tetap aja korupsi jadi banyak. Nah ini kan kita harus mendengarkan langsung Pak Abraham cukup kontroversial waktu itu memimpin KPK sampai harus dikriminalisasi. Dan juga Bung Rocky kalau tidak salah pernah membahas masalah ini bahwa yang dilakukan itu pencegahan atau pemberantasan dulu gitu. Begitu loh. Sambil kita tunggu yang lain, pertanyaan yang lain, Mas. Ada yang lain? Belum? Oke. Kalau silakan. Ya, ini menarik ini Bung Arif, pertanyaan senior saya ini. Pak Tata Kesantra, sama-sama orang dari Makassar. Ya. Sekarang dia cuma. Jadi begini, banyak orang menyatakan begitu seperti Bung Tata Kesantra, bahwa seolah-olah KPK itu hanya mengandalkan tindakan represif, penindakan, gitu ya, dan mengabaikan pencegahan. Ya, jadi seperti tukang pukul. Saya mengistilahkan seperti pemadam kebakaran, Bung Tata, di mana ada wilayah yang terbakar, datang terus memadamkan apinya, kan begitu ya? Jadi begini ceritanya. Jadi anggapan ini sebenarnya kalau secara awam mungkin orang mengatakan begitu, tapi saya akan menjelaskan sedetail mungkin sehingga kita bisa tahu bahwa anggapan ini tidak benar. Kenapa saya bilang anggapan ini tidak benar? Bahwa pertama, di KPK itu sistemnya begini, ada yang disebut pemberantasan korupsi mengintegrasikan antara penindakan dan pencegahan. Dan jadi diintegrasikan, Bung Tata. Penindakan, jadi
pemberantasan korupsi mengintegrasikan antara pendekatan penindakan dengan pendekatan pencegahan. Apa yang dimaksud dengan pengintegrasian antara pendekatan penindakan dan pendekatan pencegahan? Itu begini ceritanya. Bung Tata masih ingat kasus Menteri Agama sebelum Pak Surya Dharma Ali, yaitu Zaid Agil Munawar. Itu kan mereka di Kementerian Agama itu pernah terjadi korupsi juga kan? Itu menteri sebelumnya Zaid Agil Munawar. Apa yang terjadi di sana? Terjadi korupsi permasalahan haji juga. Jadi pada saat itu dilakukanlah yang disebut penindakan, ya, menangkap orang, kemudian membawa ke pengadilan dan seterusnya, dan setelah itu divonis dan seterusnya. Kemudian apa yang terjadi, Bung Tata? Setelah sekian tahun, kok terjadi lagi korupsi di Kementerian Agama ketika zamannya Pak Surya Dharma Ali, kan begitu ceritanya. Dan korupsinya itu hampir sama di sektor haji juga. Pertanyaannya, Bung Tata, berarti pada saat itu cara pendekatan pemberantasan korupsinya itu sama yang dengan Bung Tata tadi katakan, seperti pemadam kebakaran, ya, di mana ada tempat terbakar, pemadamnya datang, memadamkan apinya, dan setelah itu pergi. Itu begitu caranya. Oleh karena itu, ketika KPK itu merubah caranya, bagaimana cara kita merubah? Kita mengintegrasikan antara pendekatan penindakan dan pencegahan. Apa yang kita lakukan? Begini caranya. Ketika Pak Surya Dharma Ali melakukan korupsi di Kementerian Agama, kita lihat, loh, kok ini kasus korupsinya sama dengan kejadian ketika pada saat menterinya Zaid Agil Munawar. Maka pada saat itu kita melakukan sebuah penelitian yang mendalam, sebuah analisa yang mendalam di Kementerian Agama. Apa penyebab sehingga terjadi korupsi di sektor haji itu? Kita telitilah, jadi tim KPK itu datang ke sana. Setelah kita menemukan akar masalahnya bahwa masalahnya A, B, C, dan C, dan D. Gitu. Kita menemukan dari A sampai C, maka pada saat itu ada namanya tim supervisi kita dari pencegahan masuk ke Kementerian Agama melakukan perbaikan sistem terhadap poin-poin yang tadi saya katakan itu A sampai C. Jadi orang-orang KPK itu masuk ke Kementerian Agama sampai beberapa bulan memperbaiki sistemnya di sana. Sistem apa yang diperbaiki? Sistem tata kelolanya diperbaiki. Jadi semua sistem yang memproduksi kejahatan korupsi, saya istilahkan semua sistem yang rusak di sana, sistem yang bisa memproduksi kejahatan korupsi itu diperbaiki dari A to Z. Jadi berbulan-bulan pegawai KPK di sana memperbaiki tata kelolanya. Kemudian pada saat itu juga diadakan penindakan, ya, menterinya Surya Dharma Ali diusut, dibawa ke pengadilan. Itu yang disebut mengintegrasikan antara pendekatan penindakan dan pendekatan pencegahan. Apa yang pencegahan yang dilakukan? Itu tadi, perbaikan sistem, perbaikan tata kelolanya. Jadi setelah kita temukan akar masalah, kita perbaiki sistemnya, kita berikan setelah berbulan-bulan kita perbaiki, habis itu KPK sudah keluar dari sana karena sudah berbulan-bulan di sana, memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama pada saat itu, Anda harus perbaiki sistem ini, tata kelola ini, A sampai Z. Ini yang Anda harus perbaiki, ini yang bolong-bolong. Itulah yang dimaksud dengan pencegahan, Bung Tata, diintegrasikan. Jadi bukan cuma penindakannya yang jalan, cuma menterinya ditangkap, dipenjara, tapi sistemnya di sana kita perbaiki, sistem tata kelolanya. Jadi salah kalau orang bilang KPK itu cuma melakukan pendekatan penindakan. Kenapa ini yang terlihat, Bung Arief? Karena media, televisi itu menyiarkan besar-besaran tentang penindakannya, tentang bagaimana orang itu ditangkap, bagaimana orang itu diadili, bagaimana saksi-saksi itu menjelaskan A, B, dan C. Itu yang di blow up oleh media. Jadi itulah yang ditangkap oleh masyarakat bahwa KPK itu hanya melakukan
pendekatan penindakan saja, pencegahan tidak. Padahal tidak. Hampir bayangkan saja, salah satu indikatornya begini ya, pegawai KPK yang bekerja di sektor penindakan itu cuma sedikit, kurang lebih 200 aja Bung Arif, yang penyidik, jaksa. Dan yang lain-lainnya 1.000 lebih pegawainya itu berada di sektor pencegahan, yaitu perbaikan-perbaikan sistem di kementerian, lembaga, pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Mereka jalan ke pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, ke kementerian, mereka datang di sana memperbaiki sistemnya, memperbaiki tata kelola, itu yang dilakukan. Tapi itu yang tidak diberitakan oleh media. Sehingga seolah-olah KPK hanya mengandalkan penindakan. Jadi itu tidak benar, Bung Tata. Jadi justru kalau kita bicara persentase pencegahan itu lebih besar sebenarnya yang dilakukan KPK. Bagaimana dia memperbaiki tata kelola perminyakan, di sektor perminyakan, migas, tata kelola sumber daya alam. Ketika itu saya punya pengalaman sendiri memperbaiki sumber daya alam ketika saya masih pemimpin KPK ya. Bagaimana kita memperbaiki sumber daya alam batu bara, nikel dan lain sebagainya. Kita memperbaiki tata kelola sistemnya sehingga pada saat itu kita berhasil menyelamatkan jumlah uang negara yang hampir loss ya. Jadi hampir loss ya Bung Arif ya. Itu kita selamatkan berapa triliun masuk ke dalam kas negara. Bagaimana cara menyelamatkan? Kita perbaiki sistemnya sehingga uang tadi yang hampir loss keluar itu terselamatkan oleh adanya sistem itu. Tapi itu yang tidak diberitakan Bung Arif. Jadi seolah-olah KPK cuma mengandalkan penindakan. Jadi tidak sama sekali. Jadi yang kita istilahkan di dalam itu pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah pemberantasan korupsi yang memadukan atau mengintegrasikan antara penindakan yang represif dengan pencegahan. Itu istilah kita. Ya. Begitu kira-kira Bung Tata.